أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah. Kita melanjutkan bacaan kita di surah Al-A'raf ayat 66 sampai 67 dan di tengah-tengah saya seperti biasa sudah ada Ibu siapa namanya? Ira. Boleh pakai mic-nya Ibu? Ira. Ibu Ira, Masya Allah. Yuk Ibu kita baca-baca bersama ya, belajar bersama di sini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan ya. Jangan grogi dulu ya. Jangan grogi. Oke, ulang lagi. Inna lanaraka fi safahah. Dari situ ulang boleh. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahah walakinni rasulun mir rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ini Ibu Ira bacanya bagus ya. Matobi'inya juga tepat ya, walaupun ada sedikit beberapa yang apa lebih, tapi memang ukuran bagus, beliau sangat bagus. Matobi'inya tuh tepat, tak 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 tak, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang.
Ya, cuma tadi memang agak grogi aja pemirsa. Jadi grogi ya tadi ya. Jadi tadi kenapa agak, Ibu tersedak? Tersedak kayaknya ya. Agak grogi ya, Iya, ya grogi. wajar lah ya, dingin juga ya Bu ya. Tapi Iya. pemirsa, insya Allah saya punya harapan mudah-mudahan di Masya Islam Allah. itu indah. Bacaan Al-Quran kita bisa khatam selesai kita membaca Amin, Al-Quran. amin ya Entah Rabbal sampai Alamin. berapa tahun, tapi mudah-mudahan saya punya harapan Islam itu indah bisa terus menghatamkan Al-Quran. Insya Amin, Allah. amin, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu, silakan duduk kembali. Ustaz Abdul Kafi silakan, terima kasih. Bu, senang ya Bu ya hari ini ya Bu ya. Insya Allah banyak sekali ilmu yang kita ambil di pagi hari ini ya Bu ya. Baca salawat, baca Al-Quran, dengerin ceramah-ceramah dari guru-guru kita. Insya Allah berkah ya Bu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah langsung aja deh kalau gitu ditausiah dari Ustadz Abi Maki. Abi, Hayakillah. Abi ini gimana nih Iya. Bi? Kan sekarang udah banyak banget ya Bi ya orang tua yang aduh punten banget Bi yang buang anaknya. Astagfirullah. Iya. Yang juga nitipin anaknya ke orang lain. Nah tapi ini maaf nih Bi. Nah kira-kira untuk orang tua yang seperti ini nih Bi yang dengan alasan katanya nggak mampu untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya nantinya. Nah itu gimana tuh Bi? Harus seperti apa? Mohon Iya, izin. Allah barik fiik. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Seperti ini Allah kumpulkan di tempat ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, hal yang sangat luar biasa ketika ada orang punya perasaan. Saya takut anak saya tidak bisa dibiayai. Saya takut saya kurang rizkinya. Ini adalah salah satu daripada dosa besar. Min kabairi dzunub. Kenapa? Karena dia sudah suudzon terhadap Allah. Nggak tanggung-tanggung suudzonnya sama Allah. Karena Allah yang akan memberikan rizki kepada siapapun. Wa rizqukum fis sama. Rizki kalian itu ada di langit. Allah yang ngatur. Jika ada seseorang yang menyatakan saya takut tidak dapat rizki ketika punya anak. Anda telah suudzon terhadap Allah. Maka ini termasuk daripada dosa besar. Al-Quran jelas ada dua kalimat yang unik. Ya, dalam kalimat ini sangat unik sekali. Perbedaannya dalam kalimat kosakatanya sama, penempatannya. Diawali mengatakan kalimatnya, jangan engkau menyia-nyiakan membunuh anak-anak kalian. Lihat kata-katanya, nahnu narzukukum wa iyahum. Ayat lain, nahnu narzukuhum wa iyakum. Beda. Kenapa? Allah ingin tutup di antara kalian, takutnya tidak ada dan tidak boleh takut ketika punya anak. Nahnu narzukukum wa iyahum. Aku akan berikan rizki buat kalian dan buat anak-anak kalian. Bagi orang tua yang takut dirinya miskin karena punya anak, Allah katakan nahnu narzukukum wa iyahum. Kalian aku rizki dan anakmu pun akan aku kasih rizki. Bagi orang yang berpikir, anakku nanti makan apa ya? Allah jawab, nahnu narzukuhum. Aku berikan rizki buat anakmu, wa iyakum, dan buat engkau. Celah mana di antara kita untuk takut tidak memiliki keturunan? Punten, saya sampaikan, punten Al-Fakir sampaikan melalui mimbar yang sangat Islam indah ataupun Islam itu indah ini. Camkan baik-baik kalimat ini. Subhanallah, kalimat yang luar biasa ternyata dulu zaman jahiliyah itu sudah tahu. Kalau ada anak diterlantarkan. Bagaimana cara menterlantarkannya? Bukan hanya dibuang begitu saja. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Naudzubillah. Dulu Bunda, kalau seandainya ada istrinya sedang melahirkan, ayahnya nunggu saja. Apabila ternyata keluar laki-laki, dia gembira, anakku laki-laki, anakku laki-laki. Tapi begitu yang keluar anak perempuan, diinjak. Langsung diinjak dan dimatikan di tempat itu. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan seseorang anak yang terlahir seorang wanita. Itu jahiliyah dulu. Tapi sekarang ternyata lebih dahsyat daripada jahiliyah dulu. Kenapa? Sekarang laki perempuan banyak yang dibunuh. Kalau zaman jahiliyah ketahuan dulu laki apa perempuan. Zaman sekarang enggak laki perempuan masih di perut sudah diaborsi. Naudzubillah. Apakah tidak lebih jahiliyah daripada zaman dulu kalau dicek dan dilihat? Maka kalau ditanya dosanya seperti apa ya? Para ulama mengatakan dosa besar. Tapi ingat usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata yang harus kita yakini
Setiap kita memiliki anak, Allah bukakan pintu rizki baru buat kita. Jadi tidak perlu khawatir terhadap rizki yang kita idam-idamkan. Karena apa? Setiap orang hidup pasti Allah kasih rizki. Setiap Allah titip amanah kepada kita, pasti Allah pun sama dengan rizkinya dititipkan buat kita. Allah barik fiik. Masya Allah. Abi berarti benar ya Bi ya kalau ada orang yang bilang banyak anak banyak rezeki. Masya Allah. Tapi bukan berarti menambah lagi Bi. Ya Allah silakan Abi kembali duduk lagi. Enggak dong jangan udah 3 aja. Itu juga udah banyak banget. Astagfirullahaladzim. Bu. Semangat ya Bu. Tapi sebelumnya nih Bu kita kasih kesempatan dulu nih untuk Kak Julian. Silakan Kak Julian kalau mau nanya-nanya sama guru-guru kita. Ya ini Ustadz, ini pertanyaan kedua ya. Banyak sekali orang tua mungkin nggak mampu dan ada yang mampu Ustadz. Tapi kan pengen kasih yang terbaik buat anaknya kayak makanan, baju. Tapi kalau orang tuanya nggak mampu itu gimana ya? Takut anaknya sengsara, apakah Allah akan menghukum orang tua itu gitu? Ya terima kasih banyak Kak. Punten Habib Novel silakan. Iya, pertanyaannya orang tua sudah usaha pengen ngasih anaknya yang terbaik secara materi, baju, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya nggak bisa ya, nggak bisa. Berdosa atau tidak? Jawabannya tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Namanya juga sudah usaha. Yang berdosa itu, yang ini tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan kaya, kalau orang tua tidak memberikan kebahagiaan yang sejati kepada anak. Apa kebahagiaan yang sejati? Maka dari awal tadi saya sampaikan, kita harus paham anak ini mau dibawa kemana. Jadi anak itu bukan masalah rumah, bukan masalah pakaian, tapi nomor 1 iman. Karena itu begitu lahir langsung disuruh ngajarin sholat. Ngajarin sholat itu sejak lahir. Ya bukan nunggu umur 7 tahun, salah. Umur 7 tahun itu perintahkan sholat. Ya perintahkan sholat artinya sudah bisa, kemudian diperintah. Lah kapan ngajarinnya? Mulai lahir. Kok bisa Habib? Iya. Lahir suruh azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Nah kalau anak udah dibiasakan dengan iman dan takwa, jangan khawatir Mbak. Insya Allah walaupun dia makan sehari cuman sekali atau 3 hari sekali dia makan, maka insya Allah akan tetap bahagia. Kenapa? Dia dapat ridho orang tuanya, dia paham ini kebahagiaan yang terbesar. Aku dapat ridho orang tuaku. Banyak cerita sih, cuman waktunya sangat sempit, gak mungkin saya jawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Yang penting ridhonya, Masya Allah ya luar biasa. Ya kalau gitu langsung aja deh tausiah dari Habib. Punten Habib. Mbak Caca lagi-lagi saya suruh ngomong. Aduh gimana dong Habib, masa gak ngomong sih? Iya. Ini pada nungguin loh di rumah kata loh. paman saya jangan serahkan mic ke Novel. Kenapa tuh Habib? Gak bakal dilepas. Ya juga sih, ntar sampai pulang lagi. Ya karena ini aset saya untuk ke jannah, ke surga. Masya Allah, Ya, amin, dengan amin, Allahumma amin. berbicara, menyampaikan yang bisa saya sampaikan. Pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi udah saya sampaikan di awal, Ustadz Yusuf Mansur, ini contoh ya, kenapa saya sebut beliau, ini salah satu yang saya tahu. Beliau dari kecil dimandikan ibunya dengan dibacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Artinya ibunya ngomong-ngomong yang baik. Lah ibu-ibu sekarang nih mau nyuruh anak mandi, ayo anak rewel, dasar anak males. Ya bodoh kamu ya. Nah, Masya Allah, pagi udah sumpah serapah, betul ibu-ibu? Ayo jujur, betul jamaah? Oh bapaknya ngomong tuh betul. Betulnya kenceng Kalau ya. kita bapak-bapak kan aman Pak ya, cuman diem gitu aja ya. Asik mendengarkan suara irama ibu-ibu yang lagi berdendang bersama anak-anaknya. Nah ya, ini nih Habib. Saut-sautan gitu kan, Saut-sautan. Nah ini bener banget, ini yang mau kita bahas nih Habib. Nah karena biasanya emang yang namanya ibu-ibu kan mulutnya suka terus-terusan ya Habib. Sampai suka gak ada remnya, gak bisa berhenti. Nah ini kadang-kadang, ini kan nama ini kan adalah doa untuk anak-anak nih Habib. Nah Betul. tapi kadang kalau kita lagi kesel sama anak, misalnya anak lagi gak bisa dibilangin deh misalnya. Kita kadang suka kelepasan nih sebagai orang tua. Entah yang keluar nakal, anak bandel, ada aja yang kita keluarin dari mulut. Nah itu gimana tuh Habib? Iya. Apakah itu bisa menjadi doa untuk anak kita sendiri? Mohon izin Habib silakan. Sangat bisa menjadi doa. Ingat-ingat, al-bala muwakkalun bil mantik. Al-bala muwakkalun bil mantik. Yang namanya bencana itu seringkali terjadi timbul lantaran ucapannya sendiri. Ya ucapannya sendiri. Makanya kondisinya apapun pokoknya ngomong yang baik. Gak punya duit, misal tuh orang dulu ya. Kita lagi mau minum kopi, kemudian kok anak lewat, cangkirnya, gelasnya ketendang, tumpah. Apa orang tua ngajarin? Rezeki berlimpah, rezeki
berlimpah ya. Tapi kalau ngomongnya jelek, dapatnya jelek. Ngomongnya bagus, dapatnya bagus. Itu baru gelas tumpah. Apalagi sama anak. Apalagi sama anak. Makanya dulu saya masih kecil, ingat sekali ibu saya kalau lagi marah sama saya gitu ya. Kalimatnya cuma satu, Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yahdik. Semoga Allah beri kamu hidayah. Semoga Allah beri kamu hidayah. Saat itulah langit ijabahi. Kenapa? Karena ucapan orang tua, doanya menembus 7 lapis langit. Bahkan dikatakan doanya ibu atau ayah untuk anaknya. Wa inkana kafiron. Meskipun orang tuanya enggak beragama Islam, ya enggak beragama Islam, mendoakan anaknya itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk anak. Apalagi ini orang tuanya sholat. Orang tuanya muslim yang baik, orang tuanya zikir. Lihat anaknya jengkel, sebel, muncul. Anak nakal. Langit ngomong, iya jadilah dia anak nakal. Ibu mau anaknya nakal? Makanya nanti kalau anaknya nakal, ibu bilang anak soleh, anak pinter, anak ganteng, anak lucu. Mirip ibunya. Ya. Nanti anak jadi senang, dia mikir, aku udah nakal dibilang soleh ini ya. Beran. Dan memang gak ada yang bisa merubah anak, bener. Saya baca banyak kitab, banyak orang tua pusing nih. Gimana cara mendidik anak? Cara mendidik anak terbaik itu doa. Gak ada yang lebih hebat dari itu doa. Dalam kitab Tanbihul Muqtarin, karena Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani seorang ulama besar rahimahullah. Beliau itu sangat bingung, beliau ulama. Tapi anaknya yang satu ini dididik kok gak bisa-bisa gitu ya. Temennya yang lain belajar, pinter, yang satu ini males gitu. Gak seperti teman-temannya. Suatu malam akhirnya disadarkan oleh Allah Ta'ala. Titipkan anakmu pada Allah. Beliau berdoa, ya Allah aku titipkan anakku kepadamu. Besoknya datang ke ayahnya. Ayah aku mau belajar. Dalam waktu singkat dia mengalahkan teman-temannya. Masya Allah. Masya Allah. Itu Mbak Caca. Jadi jangan ngomong anak nakal. Deh, bapaknya nakal nggak apa-apa, anaknya jangan. Aduh, kok gitu sih? Jangan ya. Oke, ya. makasih. Masya Allah. Maksudnya nakal dalam tanda petik. Nakal yang baik, menyenangkan gitu ya. Berarti kan kalau nyebut nakal ke anak kan diganti sama soleh atau solehah nih. Betul. Berarti kalau bapaknya nakal juga kita boleh marahnya bapak, boleh gitu boleh, ya. iya. Kamu Ganteng. soleh gitu, Iya, boleh betul. ya. Aduh Masya Allah. Jangan ngomong yang jelek pokoknya. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama. Afif. Aduh, hari ini lucu sekali ya Bu ya, Bu. Masya Allah, ini sebelum lanjut ke tausiah berikutnya, ini kita punten nih. Aku mau nanya lagi, siapa yang mau nanya? Jangan turun dulu loh, belum disuruh turun tuh, udah ketawa-ketawa aja. Siapa yang mau nanya? Masya Allah. Yang mana Bu yang mau nanya? Punten. Tadi. Nah, Masya Allah. Silakan Bunda perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berdiri Bu, punten. Ya. Ibu Ruri dari Majlis Talim atau Ibin Ciputat. Dari Ciputat. Masya Iya. Allah, tepuk tangannya Bu. Silakan. Mau bertanya dong Pak Ustadz. Apakah kalau seseorang ketika belum memiliki momongan itu pertanda Allah belum bisa menjaganya? Benar atau tidak ya Pak Ustadz? Iya. Kok GR sih? Iya, kan pertanyaan. Oh seperti itu. Baik. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, punten. Ustadz Abi Maki silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jika seseorang yang sudah menikah lalu sampai beberapa tahun belum dimiliki momongan atau punya keturunan, apakah memang Allah belum percaya sama orang tersebut sehingga tidak dikasih keturunan gitu ya? Jawabannya adalah bismillah. Allah sangat baik dan rahman rahim saat memberikan kepada siapapun yang diinginkan oleh hambanya. Pasti Allah berikan, namun ada waktu-waktu yang paling tepat saat Allah memberikannya kapan. Iya, jadi kapan untuk diberikannya Allah akan memberikan dengan ketepatan yang luar biasa. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, jangan ada yang pernah mengatakan telat punya anak, telat menikah. Iya. Jangan ada kata-kata itu. Jadi iya. nggak boleh ada kata telat menikah ya Bia. Karena memang belum Iya, dapat baik, saja, baik. belum dapat aja. Belum aja tuh. Iya, saya telat menikah, saya telat enggak. punya anak. Bukan begitu ya, tapi apa? Tapi memang belum saja, nanti juga dapat. Allah akan berikan yang paling tepat, yang paling bagus waktunya dan kesempatannya. Tapi kalau mungkin, tadi Amin. Habib Novel sudah mengatakan doanya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ada juga doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
Itu terus berbanyak doa itu selalu diperbanyak. Dan insya Allah ini para alim ulama banyak mengamalkan seperti ini. Dan alhamdulillah keturunannya juga yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Jadi ini tentang masalah tidak perlu putus asa dan suudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Allah ibarik Amin. fiik. Wallahu a'lam. Memang belum waktunya ya Bi ya. Dan insya Allah tidak ada yang kecepatan nikah, juga nggak ada yang ketelatan nikah. Tadi saya bilangnya belum kok. Oh Belum, iya bukan iya. telat. Ya udah. Terima kasih banyak Abi Maki. Ya Masya Allah, jamaah mati Allah, setelah ini kita akan lanjutkan tausiah dan pembahasan kita. Karena akan ada tausiah dari Ustadz Abi Maki dan juga akan lanjutkan dengan amalan dan doa dari Habib Novel tentang titipan Allah untukmu. Jangan lupa disiapkan catatannya, sesaat lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah.